Ya, selamat sore pemirsa, salam Indonesia. Saya Marta Sasongko. Saya Joni Saluzria. Kita di sebuah acara yang memberikan kesempatan untuk Anda masyarakat Jogja khususnya untuk memberikan aspirasi Anda seputar topik yang kita angkat sore hari ini. Karena ini adalah acara persembahan dari DPRD DIY, Aspirasi Rakyat Jogja, Istimewa Arji. Nah, kalau sore hari ini kita mau ngobrol soal ini, Mas. Kalau ditanya Mas Jonet, udah lama ini kan gara-gara lockdown jadi begini nih, menanam. Udah kemana-mana. Loh, yang lain itu menanam tumbuhan gitu loh, Mas. Ini menanam. Nah, yang pasti yang kalau ditanya itu masih pada ini loh. Banyak yang pada mulai suntuk karena 4 bulan ada di rumah, kadang-kadang mau ke wisata kemana juga nggak tahu karena banyak wisata yang katanya belum dibuka. Tapi kan udah kangen banget gitu loh ya. Sementara kalau juga selain wisatawannya yang kangen, bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata ini kan juga banyak banget yang sudah pingin punya lagi penghasilan dan dari aktivitas. Sektor wisata. Iya, tapi namanya aja wisata. Apa itu? Itu wilayahnya biasanya indah, cantik dan mempesona. Wow. Kemudian sarana menghibur diri dan mencari inspirasi. Betul. Tanpa pengunjung di sana rasanya hampa itu. Keren. Sepi gitu. Iya, sepi banget ya. Sedih juga karena di sektor ini sangat banyak para pelaku usaha. Apalagi di daerah istimewa Yogyakarta kan termasuk ini ya PAD dari sektor wisata ini kan ya termasuk penyumbang juga yang besar gitu loh. Benar banget, dan itu sektor mikro dan termasuk masyarakat sendiri karena kan banyak desa wisata dan seterusnya ini sangat terdampak. Betul, nah, sangat sekali. Kita pikirkan dan tentu saja pemerintah dalam hari ini eksekutif dan legislatif sudah memikirkan langkahnya. Jadi bukan lagi membuat strateginya tapi sudah mulai melaksanakan. Tapi kita mesti tahu banyak dong bagaimana langkah strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bagaimana nanti sebagai warga masyarakat dan kita juga perlu tahu. Kan mereka juga menunggu apa ini yang harus kita laksanakan. Betul. Ya untuk menyambut ini new normal menika apakah sudah bisa melakukan sesuatu atau belum, nah ini kita nanti kita. Tapi kalau Mas Jonet sudah normal, Mas. Menuju kalau ya. Iya, oke. Itu yang kita bicarakan sore hari ini pemirsa, yaitu strategi pengembangan pariwisata setelah pandemi ini, dan berarti Anda boleh bersiap-siap seandainya Anda ingin tahu juga karena ada bagian dari pengembangan pariwisata DIY atau pelaku di bidang pariwisataan selama ini. Anda sudah menunggu bagaimana kita akan melakukan protokol-protokol di era yang baru ini. Nah, sudah hadir bersama saya dari Komisi B DPRD DIY, Bapak Dr. Anda Sudarto. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Iya. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Semangat sih, Pak. Semangat. Harus semangat, dan kalau sehat harus ya, Pak. Iya. Karena kalau nggak boleh masuk tadi ya. Tadi sudah ditodong di sana soalnya. Nggak mau dan nggak perlu angkat tangan ya. Tapi yang penting terima kasih banyak, Pak. Ini topik yang sudah ditunggu-tunggu. Dan ini bakalan seru kalau nantinya kemudian menjadi SOP-nya bagi para pelaku di industri pariwisata ya, Pak. Iya. Kemudian juga hadir Kepala Dinas Pariwisata DIY. Saya tadi sebenarnya panggilnya Mas Menteri. Amin lah. Soalnya penampilannya juga sudah sekarang ya. Iya kan harus begitu. Yang jelas doa kita mudah-mudahan lah. Amin. Jadi kan lumayan kita punya kenalan ya kan. Itu teman saya. Pak Singgir Raharjo SHM. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Marta, Mas Jonet. Kalau gitu boleh panggil Mas Kepala Dinas jadinya ya. Boleh. Karena sekarang jadi muda semua. Iya, karena betul. semangatnya yang harus tetap muda ya, Mas Singgir ya. Betul. Iya, baik. Seneng banget karena kalau ketemu beliau nggak pernah enggak ya, kita masih selalu bisa cerita banyak, dapat cerita banyak, dan mungkin akhir-akhir ini juga banyak ditayangkan di media dan sosial media beliau bagaimana DIY sudah mulai melakukan berbagai perubahan dan juga karena ini saya bacanya di sosmed biasanya dari yang fakta sampai yang hoak, Pak.
Bener-bener. Yang host banyak lebih banyak dari faktanya. Lah ini kita harus pinter-pinter Memilih ya. dan memilih. Berarti harus kita luruskan sekarang Betul, ya. ini betul sumbernya yang ini dari betul-betul yang sumber terpercaya atau tidak. Gitu loh. Kalau pakai yang Nanti WA sendiri Pak. nanti langsung ngobrol saja Jabri. yang apa. Iya betul. Kemudian satu lagi akademisi yang bersama kita tapi J. melalui dengan aplikasi meeting. Beliau adalah Dr. Andes Henry Aji Kusworo MSc PhD. Beliau dari akademisi nanti juga akan memberikan masukan-masukannya. Kebetulan beliau adalah Ketua Program Studi S2 dan S3 Kajian Pariwisata dan juga peneliti di Pusat Studi Pariwisata UGM. Oke. Selamat sore Bapak. Sudah hadir. Selamat sore, Mas Jonet, Iya. Mbak Marta, Mas Singgih, dan Mas Darto. Jadi saya panggilnya juga Mas Henry dong. Mas Haji. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan bergabung karena beliau sedang ada kegiatan di luar kota, jadi tetap bersedia untuk bergabung untuk melengkapi nanti apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin tahu topik kita kali ini, kita akan memberikan satu ilustrasi tentang bagaimana Dinas Pariwisata DIY sendiri memberikan fasilitasi peralatan untuk higienitas di tempat wisata. Kita saksikan dulu yang satu ini. Dinas Pariwisata DIY terus mempersiapkan pembukaan destinasi-destinasi wisata untuk mengembalikan iklim pariwisata yang terpuruk sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Yang terbaru, Dinas Pariwisata akan memfasilitasi berbagai sarana pendukung penerapan protokol kesehatan di sejumlah objek wisata. Menurut Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgira Harjo mengatakan, ada sebanyak 20 destinasi wisata yang mendapatkan bantuan fasilitas peralatan dan perlengkapan higienitas ini. Bantuan tersebut dananya diambil dari dana belanja tak terduga. 20 destinasi wisata yang mendapat bantuan fasilitas peralatan dan perlengkapan higienitas dari Dinas Pariwisata ini akan menjadi percontohan bagi objek wisata lain dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, 15 destinasi wisata lainnya mendapatkan bantuan dukungan dari Bank Indonesia dan Badan Otorita Borobudur. Jadi ini percontohan saja supaya nanti destinasi yang lain nanti bisa menyesuaikan diri seperti yang kita kembangkan ini. Kan nggak mungkin nanti Pemda DIY akan masuk ke sana. Dan nanti bagian berikutnya adalah di rekan-rekan di kabupaten dan kota. Untuk yang bantuan ini kemana Pak? Desa wisata atau? Ada dua macam yang kita bantu, yaitu destinasi wisata dan desa wisata. GKR Hayu mewakili Keraton Yogyakarta menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Pariwisata. Selain dinilai concern dalam pencegahan penyebaran COVID-19, di mana objek wisata yang sudah dibuka kembali diwajibkan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. GKR Hayu pun menyebut ada 4 objek wisata di Keraton yang akan dijadikan sebagai percontohan penerapan protokol kesehatan di objek wisata yang ada di DIY. Jadi ini kan kami yang dari Keraton itu kan 4 ya destinasi yang di Keraton itu kan jadi proyek percontohan aja. Ini kita terima kasih Pak Perluan sangat karena ini kan untuk menunjang SOP-nya gitu, supaya nanti sukses semuanya juga ditaati oleh pengelola maupun yang datang. Jadi nanti istilahnya kalau diingatkan jangan galak-galak, jangan marah, karena ini kan demi kita semua aja. Bantuan fasilitas peralatan dan perlengkapan higienitas yang diberikan meliputi termogan, masker kain, face shield, termasuk media informasi kepada pengunjung seperti standing poster, spanduk, dan stiker. Visintia Rina, Jogja TV. Salah satu contohnya ya. Berarti ini mungkin kita akan melihat lagi contoh-contoh di destinasi wisata yang lainnya Mas. Kalau dulu ketika wisata satu bleng-bleng, sekarang ternyata ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Ini sesuatu yang baru, kebiasaan baru lah kita selalu ingat ya. Jadi jangan sampai kemudian kita lupa, nanti diingatkan juga. Ya, dan malah seterusnya ngegas ya. gitu ya. Nanti bilangin gasnya ya Mas ya, daripada ngegas. Pak Darto, Komisi B sendiri karena kebetulan membawahi soal kepariwisataan, apa pandangannya terhadap program yang harus segera dilaksanakan untuk memulihkan sektor pariwisata, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kami dengan Pak Singgih ini kan mitra, kita sering sudah diskusi dan kita apresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman pariwisata yang hari ini memang
suka tidak suka ya kita tipis-tipis sudah mulai kerja untuk membuka apa yang terjadi. Karena sampai hari ini kalau bicara aspirasi semua masuk ke Dewan, semua mengeluh. Sehingga saya sampaikan tidak bisa kita hanya mengeluh, ya kita harus benar-benar kerja yang menghasilkan sebuah karya sesuai dengan apa yang sekarang kita alami. Sehingga tahapan-tahapan itu dilakukan oleh teman-teman dinas seperti tadi, bahwa prinsipnya orang harus jaga kesehatan, orang harus mengingatkan ya apa yang bahaya COVID dan selanjutnya sehingga di objek itu mesti ada peringatan-peringatan kesehatan dan selanjutnya. Prinsipnya di situ kita tidak bisa hanya menunggu. Kalau kita menunggu semua, karena DIY kemarin salah satu prioritasnya pariwisata dan ini berkaitan langsung dengan berbagai hal, baik seniman, usaha kecil dan selanjutnya, transportasi dan selanjutnya. Kalau ini pupus ya semua hancur. Saya tertarik tadi istilah tipis-tipis tadi loh, Pak. Iya. Karena banyak yang di sosmed itu juga mengatakan wah piknik tipis-tipis ya. Itu mungkin di depan rumah Mas, tipis-tipis. Iya, karena begini Mas Jonet, dan kadang-kadang orang itu emosionalnya. Coba Mas Jonet sudah lama nggak ketemu istri, langsung ketemu istri kan emosi. Ini yang terjadi di pariwisata juga seperti itu. Hari ini Pak Singgih nggak dengan tipis-tipis langsung buka, itu nanti yang menjadi adalah tingkat kerumunan sosial yang nanti menjadi sorotan nggak baik. Sehingga kan harus tipis-tipis bahasa saya, ya dibuka kecil, kita ada peringatan dan selanjutnya. Karena begini, teori umum itu kan begini, dimanapun kalau ada 10 orang, pasti ada 2 orang yang berbeda. Lah jangan sampai yang 2 orang ini nanti mempengaruhi yang 8. Kayaknya lebih, Pak. Masalahnya kan itu, Pak. Ini menjadi konsep kami secara bersama di Dewan yang seling juga dengan eksekutif, sehingga ya mari kita bukalah. Dengan berapa targetnya kita ikuti aja dulu. Setelah itu baru nanti kita kalau masyarakat memang sudah sadar betul ya enggak apa-apa. Karena kadang-kadang masyarakat itu juga lupa, ya mohon maaf. Saya juga ikut prihatin, misalnya kemarin yang pariwisata di Pantai Selatan sampai semua keluarganya kena. Satu keluarga. Ya, satu keluarga. Artinya kan mereka tidak menjaga diri dalam kewaspadaan, dalam pengertian bahaya dan selanjutnya. Sehingga menurut saya sadar diri kebutuhan kita di pariwisata, ya banyak hal harus kita persiapkan, termasuk kesehatan, termasuk membaca lingkungan dan selanjutnya. Jangan sampai kita lupa diri. Sebenarnya prinsip-prinsipnya di situ Pak Jonet. Kita enggak, prinsipnya enggak lain. Kalau semua sudah memahami, sudah mengikuti apa yang menjadi anjuran, apa yang menjadi sebab dan akibatnya dari penyakit ini, menurut saya tidak ada masalah kok Pak. Lebih mudah untuk memberikan. Mudah, hanya karena 1-2 itu yang kita harus. 1-2 yang mempengaruhi 3-4-5 sampai 10 gitu ya. itu, Pak. Karena kita kasihan misalnya seperti Mas Jonet dan kawan-kawan. Hari ini juga banyak yang sampai rumah. Kapan aku bisa manggung? Nah, ini kan jadi masalah. Itu kan kaitannya juga pariwisata. Kemudian nanti di UMKM ini kerajinan saya nggak laku Pak. Begini nanti yang ya kecil-kecil yang lain kan. Karena memang di situ basic kita, rakyat kita lebih banyak sana, sehingga memang kita kembali pada standarisasi itu, kemudian sosialisasi. Saya kira penyakit ini sosialisasinya sudah 3-4 bulan. Karena saya kira tipis-tipis sebetulnya mulainya sudah kapan tadi, Pak? Mulai tipis. Nah, sekarang itu hanya begini Pak, kita juga bahasa kita dengan Pak Singgih itu kan sederhana. Orang itu transparan itu baik. Tapi kalau transparan bagi orang Jawa saru Pak. Masalahnya kan itu Pak. Sehingga itu yang kita kemas, sehingga percobaan 1 buka, 2 buka. Kalau ini nanti diumumkan di medsos semua ke sana Pak. Kita juga repot. Justru karena itu saya tanya karena di medsos itu macam-macam Pak. Yo ada yang mungkin sampai yang meten-meten itu banyak. Iya. Sementara kalau saya melihat justru strategi bahkan dari luar Korea misalnya. Negara itu juga salah satu yang sedang ingin menaikkan lagi kunjungan wisatawan, justru malah mereka mau promo besar-besaran. Nah, bagaimana kalau di kita, Pak Singgih, Pak Kepala Dinas, tipis-tipisnya tuh strateginya kayak apa jadinya dan kemudian prediksinya seperti apa?
Jadi kalau hasilnya tadi nanti. Pak Darto tadi menyampaikan tipis-tipis, kalau saya punya istilah baru lagi, Apa tuh, Pak? gas sama rem. Oh. Sebetulnya hampir sama. Kalau bahasa Hampir sama. zamannya siti eding mungkin. Nah, Kayak apa maksudnya, Pak? jadi Gas rem? gini, kita punya dua strategi sebetulnya pada saat pandemi ini. Yang pertama adalah strategi untuk pemulihan destinasi. Kemudian yang strategi kedua adalah pemulihan pasar. Nah, kalau pemulihan destinasi itu lebih bagaimana kita menyiapkan destinasi pariwisata itu untuk kemudian lebih bersih, lebih aman, lebih sehat, ya, kemudian lebih berpihak pada lingkungan. Ini yang kemudian kalau dalam bahasa kementerian dinamakan CHSE, Cleanliness, kemudian Health, Safety dan Environment atau CHSE itu tadi. Nah, ini yang kemudian kita mencoba untuk kemudian kita berusaha untuk destinasi itu harus standarnya itu. Kalau belum standar itu, kemudian belum dilakukan uji coba. Jadi standarnya harus jelas. Nah, untuk menuju ke situ ada beberapa upaya. Kalau kita melihat dari sisi dampak COVID sendiri ya, mulai dari pertengahan Maret itu sampai dengan sekarang kita masih bisa merasakan itu. Tentu kemudian pada saat pariwisata itu tanpa wisatawan, ya nggak ada pariwisata. Betul. Sedih rasanya. Iya, kan, sedih ya, Pak? rasanya. Wong kalau hotel dibuka blak gitu ya ora ono sing nginep gitu ya. Kemudian destinasi wisata dibuka juga nggak ada yang berkunjung karena semuanya kemudian takut untuk datang. Karena apa ya? Karena memang belum disiapkan segala sesuatunya sehingga wisatawan datang itu merasa pede. Makanya kemudian pada saat kita masuk di strategi pemulihan destinasi untuk gaining confidence kan gitu. Jadi langkah pertama adalah untuk destinasi pemulihan destinasi. Iya, jadi supaya kita pede untuk bisa menerima tamu dan tamu sendiri pede untuk datang kan itu. Jadi kita lengkapi kalau tadi ada sarana prasarana tadi, peralatan dan sebagainya itu bagaimana kemudian kita menyiapkan destinasi itu. Kalau misalnya persyaratan-persyaratan ini kemudian siapa yang menilai atau menentukan bahwa ini lolos atau tidak ini? Bagus, pertanyaan bagus ini. Agak pinter Pak hari ini, Pak. Iya, Pak. Selak pengen piknik ya saya. Jadi setelah kita tidak hanya kemudian sarana prasarana peralatan ya seperti termogan, face shield, kemudian hand glove sama peralatan yang lain APD kemudian sebagainya, tapi juga kita menyiapkan SDM-nya. SDM itu penting. Peralatannya bagus, tapi SDM-nya tidak tertib atau tidak paham tentang standar COVID atau protokol COVID itu sendiri, itu saya kira kok tidak akan berhasil. Nah, kemudian supaya apa yang kita akan lakukan itu terstandar, maka kemudian kita membuat SOP. Ini penting sekali. Pada saat kemudian SOP itu dibuat, kemudian diberlakukan, maka kemudian ada standarisasi. Nah, SOP yang kita buat itu sudah ada Mbak Marta dan Pak Darto. Nah, ini adalah Pranatan Anyar Plesiran Jogja. Pakai bahasa Jawa ya, Pak? Ini cara baru berwisata di Jogja sebetulnya. Ini kami menggunakan bahasa Jawa supaya juga ya nguri-uri ya, gitu ya, supaya tidak mainstream ya. Nah, kalau disebutkan ini SOP gitu kan, wah rasa-rasanya kok kan, podo karo liyane gitu ya. Dan wong arep wisata kok rasanya kok koyo diatur-atur gitu ya. Makanya ini cara baru berwisata di Jogja. Apa yang kemudian baru? Yaitu sebetulnya ini adalah SOP. Cara baru itu salah satunya sekarang harus pakai masker. Harus cuci tangan dulu sebelum masuk, ya, jaga jarak di dalam itu. Tapi ada satu hal yang kemudian kemarin belum ada. Satu hal sebelum datang ke destinasi itu harus reservasi terlebih dahulu. Jadi kalau kita sekarang itu kan namanya bukan pembukaan destinasi tapi uji coba operasional terbatas. Uji coba isih terbatas. Itu tadi tipis-tipis itu tadi. Iya betul itu. Bahasa yang dipahami ya jadi bahasa yang dipahami aja. tipis-tipis itu tadi. Artinya kita masih melakukan uji coba. Nah, uji coba itu kaitannya dengan
penerapan ini sebetulnya antara peranatan, kemudian sarana, SDM dan wisatawan itu sendiri sudah saling memahami atau belum kan gitu. Uji coba kan itu. Guidance ini untuk tempat destinasi wisata atau untuk wisatawannya, Pak? Ini dua-duanya. Berarti ada edukasi juga untuk para calon wisatawan. Iya, juga. jadi ini diberlakukan untuk wisatawan dan pengelola. Pengelola itu bisa destinasi wisata maupun usaha jasa pariwisata. Karena ini dibuat bersama-sama dengan GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, yang di bawahnya itu ada 20 asosiasi, ada PHRI, ada ASITA, ada HPI, dan seterusnya. Kemudian juga dari kabupaten kota dan forum destinasi, sehingga ini bukan buatan saya, tapi buatan bersama untuk bersama-sama, dipakai bersama-sama. Jadi ini di sini diatur bagaimana kemudian pelayanan di tempat wisata, kemudian pelayanan tour travel dan transportasi wisata, pelayanan angkutan wisata, ya, kemudian pelayanan hotel, pelayanan restoran, pelayanan event, kemudian pelayanan destinasi wisata, kemudian ada pelayanan spa dan kemudian pelayanan wedding organizer. Jadi ini sudah lengkap sekali, cuman itu tadi tipis-tipis itu semua belum dilaksanakan karena apa? Tingkat positif corona di Y kan masih cukup tinggi, sehingga ada beberapa usaha jasa yang sekarang ini baru kita rem gitu ya. Sabar dulu kan gitu. Jadi karena memang tadi ya. itu yang termasuk yang high risk kan gitu. Contohnya apa Pak yang high risk, Pak? Spa, bioskop, ya, hiburan malam. Hiburan malam itu ya termasuk high risk gitu ya. Ya kalau karena kaitannya dengan yang mungkin wisata budaya, Pak, ada kerjasama dengan mungkin dinas kebudayaan atau untuk kalau wisata budaya itu saya kira kalau berbasisnya di alam terbuka saya kira tidak ada masalah. Kemudian yang mudah untuk dikendalikan seperti di museum karena ada pembatasan jumlah bisa bergantian saya kira tidak ada masalah. Kemudian yang paling aman itu wisata alam, ya wisata alam itu yang paling aman. Walaupun tetap dibatasi jumlah pengunjungnya di destinasinya. Maksimal 50% dari kapasitas normal. Makanya kemudian disarankan itu dengan sistem reservasi dengan melalui aplikasi Visiting Jogja. Itu berdampak enggak dengan para wisatawan mungkin karena dulu misalnya kapasitas 100 bisa memasukkan sekian karena sekarang dibatasi cuma 50 mungkin tarifnya naik gitu. Ya tentu ada apa dampaknya ya. Dampaknya mungkin kalau yang kemudian harga tiketnya masih sama tentu juga ini akan mengurangi. Ya karena sekarang ini kan belum normal gitu ya. Artinya kemudian kita harus hati-hati. Tapi semangatnya adalah bagaimana kita tetap produktif tapi juga aman kan gitu. Jadi ini adalah itu tadi tipis-tipis atau uji coba terbatas itu tadi bagaimana kemudian kita membiasakan kebiasaan baru kita ini karena ada cara baru itu tadi sehingga kalau kemudian dibelake Pak Darto tadi bilang nanti ada shock di situ kan. Shocknya itu entah itu kemudian kewalahan itu dua hal ya. Kewalahan lain nombor duit karo kewalahan rumah sakitnya gitu. Rumah sakitnya nanti kewalahan karena positifnya naik dan sebagainya kan. Iya. Nanti perlu spanduk lagi soalnya kan. Pak Singgi, kalau yang tadi soal destinasi wisata, apakah ada aturan juga sebagai prioritas yang sudah boleh dibuka dan tadi itu disampaikan juga kepada para pengelola destinasi wisata? Jadi prinsipnya kita belum membuka sebetulnya. Kita masih menguji coba operasional secara terbatas. Dan ketika yang uji coba itu apakah juga harus berizin? Wajib. Jadi prosesnya untuk menuju ke uji coba itu tidak terus kemudian Pak saya ingin uji coba, terus kemudian melakukan tidak. Prosesnya itu harus dipastikan bahwa sarana prasarana peralatan SDM itu sudah memenuhi. Dia akan mengisi form untuk evaluasi diri, kemudian dikirim ke teman-teman di kabupaten dan kota, kemudian akan diterjunkan tim untuk melakukan verifikasi. Nah, setelah hasil verifikasi itu ternyata memang sudah memenuhi syarat, maka akan dikeluarkan rekomendasi. Dan rekomendasi ini berlaku
pada saat mereka menerapkan protokol dengan baik. Kalau kemudian tidak, maka kemudian akan ditinjau kembali kan begitu. Oke. Tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Jadi prosesnya cukup panjang itu. Ya. Karena ada simulasi, ada verifikasi. Oke, kalau di daerah lain mungkin istilahnya sertifikasi gitu ya, ada sertifikat gitu. Kalau ini hanya rekomendasi, Pak. Gini, sampai saat ini belum ada lembaga sertifikasi yang berhak untuk menerbitkan sertifikasi bebas COVID atau sudah menerapkan protokol gitu. Belum ada. Makanya kemudian kita menyebutnya verifikasi. Verifikasi dan sudah terverifikasi kan gitu. Ya. Siapa yang verifikasi? Bukan Dinas Pariwisata saja, tetapi ada Dinas Kesehatan. Kalau kemudian destinasi wisata itu ada UKM-nya, berarti bersama-sama dengan Dinas Koperasi UMKM. Jadi kita sinerginya seperti itu. Otomatis sama gugus tugas pasti akan ikut juga. Oke, menarik. Ini kita nanti akan bahas juga bersama dengan Pak Henry. Iya, betul. Bagaimana studi di lapangannya, apakah kesiapan masyarakat dan khususnya adalah para pengelola destinasi wisata ini memang sudah mulai terlihat atau belum? Dan yang jelas kita sebagai mungkin mau selak berwisata juga nanti harus delok-delok tenan ini mana yang betul-betul sudah terrekomendasi tadi. Guidance ini bisa diakses dulu, bisa dibaca dulu dan seterusnya. Kalau nggak salah ini sudah di-share juga ya Pak ya. Sudah. Karena pernah mungkin ketemu ini di WA group dan seterusnya dibuka dulu gitu ya, dipelajarin dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Terima kasih Anda menyaksikan ARJI, Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa, yang juga bisa disaksikan live di Instagram dan juga YouTube Jogja TV. Jadi langsung bisa telepon juga nanti ke 4516666. Ya. Atau lewat WA Mas. Nah, nomornya berapa? Di 0822 4190 1936 ada di layar ya. Bisa sharing, bisa bertanya atau usulan boleh, silahkan pokoknya. Betul banget. Ya. Nah kalau tadi kita bicara soal destinasi wisata, mana yang sudah siap? Salah satu destinasi wisata di Jogja itu adalah Malioboro. Nah bagaimana? Kalau aplikasi Visiting Jogja sudah disampaikan Pak Kepala Dinas, nah sekarang bagaimana kita coba lihat bagaimana kalau kita mau berwisata di area kawasan Malioboro. Kita akan menyaksikan dulu di tayangan berikut ini. Kawasan Malioboro, Yogyakarta mulai terlihat adanya aktivitas pengunjung meski di beberapa titik terlihat lengang. Kawasan Malioboro kini menjadi kawasan wajib masker. Di sisi timur telah dipasang pagar untuk pintu masuk yang disiagakan sejumlah petugas Jogoboro. Mereka yang hendak masuk ke Malioboro diharuskan melalui prosedur baru, yakni melalui scan barcode yang terhubung melalui aplikasi di handphone pengunjung. Serta dilakukan pengukuran suhu tubuh. Pengunjung juga diwajibkan mencuci tangan di wastafel yang telah disediakan. Scanner itu seperti apa tanggapannya? Kalau menurut saya pribadi ya ini bagus sih, soalnya kan ini suatu kebijakan pemerintah juga, jadi kayak ini tuh membantu orang-orang biar tahu siapa aja yang bakal ke sini gitu. Terus dari yang tadi juga semacam pencegahan biar kita ini kan nggak menyebarkan virus. Jalan-jalan aja. Mbak tadi ada pengawas yang ketat, pemeriksaan barcode, itu tanggapannya seperti apa Mbak? Ya menurut saya bagus karena di situasi seperti ini kan untuk mencegah virus corona. Sementara itu Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi mengatakan langkah pemerintah kota dengan memberlakukan sistem scan barcode dan pengukuran suhu tubuh bagi setiap pengunjung ini adalah bagian upaya untuk mempermudah melakukan tracking jika nantinya ditemukan indikasi pengunjung terpapar corona dengan melacak melalui nomor ponsel yang telah terdaftar. Di kawasan ini jalur pejalan kaki telah diatur, di mana untuk sisi timur hanya digunakan untuk mereka yang berasal dari arah utara, sementara bagi mereka yang berjalan dari selatan harus menggunakan lajur di sisi barat. Jadi kalau misalnya pada hari kemarin misalnya ada kasus positif ada di Malioboro kita temukan. Nah, kita mau men-tracing ya orang yang ada di situ bisa kita lihat. Kan nanti itu begitu masuk di dalam Malioboro itu kita keluar pun ketika mereka keluar dari Malioboro pun kita bisa pantau.
Jadi berapa lama ada di sana, dan misalnya pas kasus itu ada, kan mereka orang yang misalnya yang positif datang kan kita nyatet, oh datangnya dia jam sekian. Otomatis setelah jam itu kan yang menjadi orang yang kita periksa. Jadi itu akan memudahkan kita seleksi siapa tuh yang perlu kita tracing. Rapid test massal ini digelar di kawasan Malioboro, Yogyakarta Minggu pagi. Rapid test ditujukan bagi pengunjung menyusul mulai ramainya aktivitas wisata di lokasi ini. Kehadiran puluhan anggota polisi dari jajaran Dokes Polda DIY bersama Satpol PP di Jalan Malioboro sempat mengejutkan pengunjung karena dilakukan secara tiba-tiba. Rapid test massal ini dilakukan secara acak bagi puluhan pengunjung. Meski protokol kesehatan yang ketat sudah diberlakukan, namun masih ada saja sejumlah warga yang terlihat tidak menaatinya, seperti tidak mengenakan masker maupun tidak menjaga physical distancing antara satu sama lain. Petugas Satpol PP mengaku hingga kini belum bisa memberikan sanksi yang tegas kepada warga yang melanggar, karena payung hukum dalam bentuk perda tengah disusun. Hingga kini, sanksi yang bisa dilakukan hanyalah teguran dan meminta warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 untuk keluar dari kawasan Malioboro. Khususnya warga yang datang, masih ada beberapa yang tidak menggunakan masker, kemudian pelanggaran yang sering terjadi umumnya terkait dengan physical distancing. Jadi di Malioboro ini kan banyak kursi-kursi yang sebenarnya sudah dipasangi tali, yang itu artinya dilarang untuk duduk, tetapi dari tadi malam juga masih banyak yang melanggar, yang ada talinya juga masih diduduki. Kemudian juga masih banyak kita temukan kerumunan lebih dari 4 orang. Kita menerima peserta yang dijaring dari rekan-rekan dari Satpol PP untuk dilakukan pemeriksaan rapid test. Jadi untuk pemeriksaan rapid test sendiri nanti kita targetnya 50 ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya kita harapan kami tidak ada yang reaktif. Halo. Rapid test massal di Jalan Malioboro ini akan digunakan sebagai sampling. Jika ditemukan pengunjung yang menunjukkan hasil reaktif, akan langsung dikarantina di Rumah Sakit Bayangkara Kalasan dan sejumlah rumah isolasi lain yang sudah disiapkan Pemda DIY untuk selanjutnya menjalani tes swab. Haryat Maja, Jogja TV. Iya, kata kuncinya adalah salah satunya adalah kesadaran kita sebenarnya, Mas, betul, ya. Bukan untuk siapa-siapa, tapi buat kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak untuk melindungi diri dan melindungi orang lain tentunya. Yang pertama kan buat kita sendiri ya, bukan untuk orang lain. Jadi sebenarnya pola pikir untuk harus berubah itu dari diri kita sendiri. Semoga teman-teman masyarakat yang juga menyaksikan tayangan tadi juga mulai menyadari, karena kalau pagi-pagi itu Pak, apalagi kalau weekend itu, waduh, besok di kawasan ini tuh kayak sudah lupa semua ya, happy banget ketemu Mas. Isi-isi pit, gitu ya, mesti diingat lagi. Oke, saya penasaran dengan apa yang sudah diamati oleh Pak Hendry. Pak Hendry, Ketua Program Studi S2 dan S3 Kajian Pariwisata dan juga Pusat Studi Pariwisata UGM. Apakah destinasi wisata kita di Jogja ini sudah berbenah dan sudah siap dan juga termasuk masyarakat kita? Pak Hendry, silakan Pak. Gimana pengamatannya selama ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Marta, Mas Jonet. Jadi semuanya ya, biar mudah. Ada Mas Singgih juga, Mas Dar. Iya, saya kira kalau kita lihat kita menghadapi kepariwisataan baru, saya lebih suka menggunakan kata kepariwisataan baru karena pasti ada yang berubah sama sekali dibandingkan dengan apa yang kita miliki pada sebelum pandemi gitu. Depan kita akan berhadapan dengan situasi yang sama sekali baru. Ada dua track sesungguhnya yang penting untuk kita coba perhitungkan. Yang pertama itu track yang saya kira sudah menjadi perhatian kita semua, terutama teman-teman di pemerintahan, menyiapkan destinasi. Jadi sudah ada sejumlah kriteria, tadi sudah disampaikan oleh Mas Singgih gitu ya, Pak Kepala Dinas itu, CHSE gitu ya, itu ada indikator-indikator yang saya kira sudah disiapkan, tetapi itu semuanya lebih bersentuhan dengan produsennya.
Jadi bagaimana berbagai macam kelompok jasa usaha pariwisata itu harus siap dalam menghadapi kepariwisataan baru. Itu satu track. Dalam konteks itu saya kira Jogja relatif bisa kita tempatkan di depan lah gitu saya kira. Meskipun tadi pakai bahasanya Pak Darto itu masih tipis-tipis itu kalau pakai bahasanya Pak Singgih itu masih uji coba terbatas itu. Itu saya kira satu hal yang sangat penting ya. Ini biar kita tidak kaget karena saya kira lokal wisdom kita mengatakan ojo kagetan. Nah, ben ora kaget itu ya dibuka tipis-tipis kira-kira begitu, rasa dibuka blak dan sebagainya. Tapi itu baru satu sisi. Ada sisi lain meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas itu terkait dengan wisatawan. Kalau yang tadi adalah winisatawan, orang yang dikunjungi, product provider, yang ini yang saya kira penting juga adalah wisatawan. Jadi pendidikannya juga bukan hanya kepada SDM sebagai penerima tamu, tapi juga yang lebih penting adalah sebagai wisatawan. Nah ini penting, karena apa? Perhatian kita selama ini terutama ya kalau diturunkan dari Undang-Undang Kepariwisataan kita nomor 10 2009 itu sesungguhnya sudah mengatur 2 track itu. Tetapi di dalam praktek pengembangan kepariwisataan kita itu masih bias atau fokus lebih kepada menyiapkan diri sebagai winisatawan, orang yang dikunjungi itu. Pendidikan bagaimana menjadi wisatawan yang baik itu masih belum kita lakukan dengan intensif. Nah ini adalah kesempatan yang luar biasa pandemi COVID ini yang ya kalau boleh saya katakan di berbagai kesempatan itu kan memaksa kita untuk melakukan refleksi kira-kira. Ya, ini ya berlawanan betul gitu. Jadi pembatasan sosial, kemudian social distancing dan lain sebagainya sebagai konsekuensi dari COVID ini kan memaksa kita untuk justru tinggal di rumah lebih banyak dan itu berlawanan dengan esensi dari wisata yang mendorong orang sesungguhnya untuk keluar rumah gitu. Nah situasinya sekarang kan kelihatannya kita semua dan pemerintah pusat juga sudah mencoba untuk mendorong sambil menyelam minum dawet lah kira-kira. Minum air enggak belbekan gitu. Jadi oke, mengatasi situasi pandemiknya satu soal dan itu syarat utamanya, kemudian sambil menyiapkan diri berhadapan dengan kepariwisataan baru untuk dan atas nama mendorong aktivitas ekonominya jalan gitu. Nah artinya apa? Tidak ada opsi lain selain kemudian kita melakukan 2 hal. Yang pertama itu di satu sisi mengurangi risiko-risiko kesehatan, yang kedua tadi kepariwisataan double track, menyiapkan diri sebagai tuan rumah yang baik dengan mengikuti tadi paugeran lah SOP katanya jadi lebih formal gitu. Apa tadi pakai bahasa Pranata gitu ya, CHSE. Tapi tidak kalah pentingnya adalah mendidik kita semua untuk bisa berwisata dengan baik dan dengan benar. Itu yang saya kira selama ini tidak begitu kita perhitungkan. Meskipun sekali lagi undang-undangnya sudah bicara soal itu. Bahkan misalnya kesepakatan Global Code of Ethics ya tentang pariwisata atau etika global berwisata itu double track. Menyiapkan diri kita sebagai winisatawan sekaligus memberi kesempatan kita untuk berwisata dengan baik. Nah, kalau hari ini kita sudah kelihatannya tadi Mas Jonet wis ora tahan ya, arep metu gitu ya. Pingin berwisata bisa dipahami saya kira. Karena apa? Selama pembatasan sosial ini kan kebutuhan rekreatif itu tetap ada. Uang itu nempel menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai makhluk gitu. Jadi kita ini makhluk berwisata gitu. Hanya karena pandemi itu kemudian kita dikekang. Yang repot itu rentang kesempatan rekreasi atau dalam teks itu recreation opportunity spectrum di rumah itu sangat sempit, yang tidak lagi mungkin untuk memenuhi kebutuhan kita rekreasi itu kalau dibandingkan dengan kita pergi keluar rumah. Nah saya kira sudah selama 3 bulan ini hampir lebih itu wis rada
piye ngono ning omah iki wis Iya. buntut gitu. Pak Hendri, Jadi mohon maaf Pak. itu Mbak Marta. Ya, mohon maaf. Boleh memberikan masukan bagaimana cara supaya protokol baru ini bisa ditaati, Pak Hendri, karena ini kan kalau soal SOP sudah ada panduannya gitu, tapi bagaimana ini kan menjadi sebuah kebiasaan baru, kemudian ini akan ditaati dengan sendirinya, termasuk juga sebagai wisatawan ini sudah menjadi kebiasaan juga yang baru, tanpa kita harus ada punishment atau harus ada polisinya dan seterusnya. Apa yang mungkin kita lakukan, Pak, supaya efektif? Ya, menurut saya begini, ya double track juga Mbak Marta. Jadi saya kira SOP-nya sudah ada, aturannya sudah ada. Tetapi penting juga untuk melihat seberapa aturan itu ditaati gitu ya. Apakah dengan otoritas, ya tadi misalnya ada di Malioboro kita punya ada Jogoboro, ada teman-teman Satpol PP dan sebagainya. Itu saya kira satu hal dengan pendekatan otoritatif gitu kira-kira. Tapi jangan lupa ada saling terkaitan antara wisatawan dan wisatawan. Jadi kalau misalnya kita juga melakukan kampanye, misalnya belilah hanya kepada penyedia produk yang mengikuti protokol kesehatan. Itu kita berikan kepada wisatawan. Maka tidak ada opsi lain, tidak ada pilihan lain di mata penyedia produk untuk mengikuti produk wisata kesehatan. Ya, itu ya ini pembeli itu kan raja gitu. Kalau itu kita bisa lakukan dengan pendekatan yang sifatnya seperti itu, saya kira satu soal ya. Kemudian yang lain dibalik, jangan melayani wisatawan yang tidak taat kepada protokol kesehatan. Karena akan berpotensi menularkan atau membawa oleh-oleh virus ke destinasi atau kepada tourism site yang Anda kelola misalnya. Nah, kalau ini dua-duanya kita mainkan instrumen ini, saya kira itu pendekatan non otoritatif yang barangkali bisa cespleng lah kira-kira. Jadi dua track sekali lagi. Menarik. Iya. Terima kasih banyak Pak. Pak, kalau satu tadi yang untuk istilahnya edukasi kepada calon wisatawan itu yang pas siapa Pak yang memberikan edukasi itu? Kira-kira sama. Iya, saya kira begini. Ini kalau saya sih ya semua orang sekarang saya kira bukan hanya Pak Singgih dan kawan-kawan karena sepanjang yang saya tahu sebagian besar tugas pokok fungsi pemerintahan ya itu lebih fokus kepada menyiapkan destinasinya gitu. Tapi yang mengedukasi ke publik itu sampai hari ini di berbagai kesempatan selalu saya katakan mengingatkan kembali untuk konsisten dengan undang-undang itu, kelihatannya kita masih belum sangat masuk karya itu gitu. Saya senang tadi Kepala Dinas Mas Singgih itu sudah menyinggung soal ini, tetapi ini menjadi tugas kita semua saya kira. Jadi teman-teman di Dinas Pariwisata yang dipandegani Pak Singgih itu satu soal, tapi soal mendidik masyarakat untuk menjadi wisatawan yang baik dalam situasi pandemik ini, itu saya kira harus menjadi tugas kita semua, termasuk ya kalau di dinas ya nanti dilihat saja yang punya tugas untuk public education atau pendidikan publik itu siapa dan sebagainya. Dan saya kira juga ya ini Mbak Marta, Mas Jonet, ya, teman-teman media itu juga punya tugas untuk mengalokasikan energi yang sama untuk mendidik wisatawan kita menjadi wisatawan yang sadar akan komponen-komponen atau SOP lah kira-kira tadi peranata menjadi wisatawan baru. Oke, baik Pak Hendri, terima kasih, menarik sekali poin-poinnya, termasuk bagaimana kita mengedukasi diri kita ketika menjadi seorang wisatawan. Kalau kita flashback kemarin sebelum pandemi, mendidik wisatawan kita supaya bersih aja itu susah ya, betul ya? Buang sampah sembarangan. Tempat sampah saja. Betul. Nah ini saatnya kita harus benar back to basic, kita belajar benar menjadi seorang wisatawan dan kita juga menghargai diri kita dan juga tempat yang kita kunjungi.
lain, termasuk menghargai orang yang kita kunjungin, itu adalah pola pikirnya yang baru. Nah, sekarang persoalannya bagaimana ini kemudian siapa yang akan ngoyak-oyak, karena salah satu kebiasaan kita orang Jawa itu kan ewoh pekewoh ya Pak. Ngonek ke orang lain pun ewoh gitu ya. Kalau Pak Darto mungkin punya pandangan juga melengkapi apa yang disampaikan Pak Hendri? Ya, saya sepakat sekali, bagus. Artinya kan gini, di dalam musibah ini tidak ada subjek, tidak ada objek, semua harus menjadi subjek. Prinsipnya kan di situ, tidak bisa subjeknya hanya dinas, eksekutif, nanti swastanya juga menjadi objek, masyarakatnya menjadi objek, tidak bisa, semua harus ada sinergitas, semua menjadi subjek. Dengan pedomannya sederhana, perencanaan hidup. Ketika perencanaan hidup orang berpariwisata ya sudah direncanakan, jangan sekarang jalan-jalan udahlah ini pariwisata ke sana. Sehingga kita juga siap bekal, artinya ketika merencanakan hidup itu kita punya bekal, besok kita mau pariwisata ke sana dengan anak istri atau mau apa yang perlu kita siapkan. Demikian juga kepada teman-teman seniman, ketika ada event ini ya juga harus siapkan ini. Dan sebenarnya kalau kita merencanakan, semua merencanakan clear, yang jadi masalah misalnya yang sepeda di Malioboro misalnya. Nah, pertama rencananya dia cuma lewat Pak, tapi tiba-tiba nongkrong di situ sama-sama teman-teman. Rencananya ke Serangan, ke Ngampilan, tapi kok rame Malioboro, kan kadang-kadang itu. Nah, artinya perencanaan itu Pak, sehingga sekali lagi menurut saya ini tidak ada yang punya, ini semua hak dan kewajiban adalah semua di antara kita, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakatnya. Karena tidak bisa dinas begini-begini walaupun sudah kerjasama dengan polisi, aparat gini, tetapi kalau masyarakatnya masih, karena apa? Tidak ada risiko sanksi Pak. Sanksi kita ya sanksi kembalikan pada budaya Jawa itu, enak enggak kepenak, sebenarnya sana itu munculnya adalah dari tingkat kesadaran kita. Tetapi bahwa kita harus berbuat adalah berbuat untuk menyadarkan semua. Peranatan ini juga dipergunakan untuk semuanya, tidak bisa satu-satu. Karena kita coba kemarin di YouTube itu kan ada yang mencoba ngamen. Nah, salah satunya di Kulon Progo. Akhirnya kan membuat riuh. Bagi saya ketika ditanya Pak Darto itu gimana? Oh, itu malah saya sosialisasi nggak bayar. Artinya apa? Yang seperti itu tidak boleh, gitu loh. Artinya kan itu Mbak, artinya bahwa semua hidup harus terencana. Artinya ada kegiatan seni apapun juga harus terencanakan. Artinya pemberitahuan kepada siapapun bahwa hari ini masih situasinya seperti ini. Sehingga prinsipnya adalah itu, sehingga sekali lagi karena aspirasi banyak, menurut siapa yang berkewajiban, semua pihak berkewajiban. Tidak ada yang tidak berkewajiban untuk menjaganya. Karena begini, ini kan tanggung jawabnya renteng. Makanya peranatan sudah jadi, kalau tidak ada pergub juga nggak berani menyampaikan. Sebenarnya kan itu, karena itu tanggung jawab renteng. Siapa yang disalahkan? Disalahkan pembuat. Sekarang misalnya Mas Jonet mau mengadakan event festival lawak misalnya, ya. Kalau nanti di situ ada sesuatu, beranikah ketua panitia bertanggung jawab? Kan seperti itu, artinya kan seperti itu. Sehingga saya tidak menyampaikan ini, tidak usahlah kita menyalahkan siapapun, tetapi kita kebersamaan untuk hidup disiplin, apa yang kita ketahui tersosialisasi, itu kita laksanakan saja. Menurut saya seperti itu, karena kalau hari ini kita menyalahkan, susah juga. Dan memang hari ini karena situasi konflik ini sudah mereda Mbak. Kemarin semua minta bantuan, ini sudah ada mereda. Sehingga bahasa saya pada masyarakat ya, marilah kita kembalikan bahwa semua itu menjadi subjek lah, tidak usah menjadi objek. Sehingga disitulah ada kesetaraan. Kalau ada kesetaraan, punya kewajiban yang sama, enak. Kemudian kepada siapapun juga saya sampaikan, bahwa kita bangga itu kalau kita bisa memberikan walaupun kecil,
janganlah kita bangga mendapat bantuan. Gitu loh. Kalau tingkat kesadarannya itu semua menurut saya sederhana. Daripada sambat berbuat gitu ya. Iya. Belum hari ini aspirasi kalau Dewan temannya Mas Jonet itu aku kapan Mas Vicky manggung, bahasa saya sing nonton gue ya sopo. Artinya kan menurut saya ya ini pada tingkat kesadaran dan kesabaran ya, yang menurut saya ini harus kita tata. Kalau semua sudah tertata pada tingkat kedisiplinan masing-masing, menurut saya tidak tipis-tipis ini bisa langsung jalan ya, gaspol ya Pak, nggak cuma gaya, nggak gas dan rem lagi. Nah, seperti hari ini kan kadang-kadang nggak mau tipis-tipis, sudah tua dia rekreasinya bersepeda, ndak ukur baju badan sendiri, akhirnya jantung. Permasalahannya kan seperti itu, Pak. Permasalahannya seperti itu lah. Yang kita minta adalah sampai pada tingkat kesadaran itu. Diri masing-masing. Diri masing-masing. Sehingga hari ini yang kita butuhkan adalah itu. Ya. Sehingga kita kembali lockdownnya itu pada pola pikir. Sampai itu terjadi lagi gitu ya Pak ya. Pada pola pikir. Kesadaran ini penting, tadi disampaikan lagi Pak Darto, berarti nanti juga silahkan kalau Anda punya kesadaran untuk memberikan aspirasi Anda atau Anda ingin tahu lebih banyak soal bagaimana kita akan mengelola pariwisata setelah ini, silahkan Anda sampaikan aspirasi Anda lewat WA di 0822 4190 1936. Atau langsung telepon ke 451 666. Oke. Kita akan masih lanjutkan di sesi berikutnya, masih banyak pertanyaan termasuk ketika kemarin ketemu Mas beberapa tempat gitu ya. Penyediaan alat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ini kan agak berbeda ya. Ditambah lah ini ya, mesti tambah ini, tambah itu, dan itu sebagai salah satu juga tantangan. Nah, bagaimana penyiapan dan mungkin ini juga akan bisa menjadi keluhan juga bagi pelaku wisata. Betul. Nah, nanti bagaimana ditanggapi Pak Kepala Dinas ya, Mas Kepala Dinas ya. Semua tetap di aspirasi rakyat Jogja Istimewa. Tapi kita sebenarnya sudah sangat ditunggu-tunggu, tidak hanya untuk kita, tapi juga saya yakin sebenarnya kalau ini, semoga untuk Anda yang di luar Jogja yang kebetulan menyaksikan ini lewat IG Live dan juga YouTube Live-nya Jogja TV, ini bisa juga mendapatkan informasi tentang bagaimana DIY mempersiapkan diri betul-betul untuk destinasi wisatanya, bisa menerima para wisatawan. Pingin hati kita semuanya segera dibuka gitu ya. Monggo semuanya, yang maksudnya dari manapun saja, maksudnya kan gitu. Betul, tapi bukan itu. Ya, bukan itu. Kita masih betul-betul melihat situasi dan bagaimana membuat kita semuanya tetap aman gitu ya. Nah, kita akan saksikan bagaimana para pelaku wisata mengkampanyekan berwisata aman. Ini barangkali juga tadi yang disampaikan Pak Hendri, bagaimana juga nanti wisatawan ini punya kesadaran dan pengetahuan tentang bagaimana menjadi wisatawan. Kita saksikan dulu. Mulai ramainya aktivitas masyarakat jelang new normal dimanfaatkan sejumlah pelaku dan pengelola wisata di Yogyakarta untuk melakukan sosialisasi tentang kesiapan untuk menyambut kunjungan wisatawan bertemakan Ready for Safe Tourism. Aksi yang dibarengi dengan kampanye untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan bagi masyarakat ini dilakukan di sejumlah titik, salah satunya di kawasan Tugu Palputih, Yogyakarta. Aksi dilakukan dengan membagikan leaflet dan kaos kepada masyarakat. Warga juga diberikan edukasi tentang informasi kesiapan pengelola wisata menyambut kunjungan wisatawan di tengah pandemi corona. Cuma buat suruh scan barcode aja, terus upload image, upload foto sekitaran Jogja, terus dikasih ini, ada ini, dikasih souvenir kaos. Ini untuk kampanye apa, Mbak? Ini kampanye new normal. Sosialisasi kesiapan menyambut kunjungan wisatawan sekaligus kampanye protokol kesehatan ini dinilai penting agar perekonomian masyarakat segera bangkit setelah sempat terpuruk akibat wabah virus corona. Kegiatan ini kita tujukan agar daerah istimewa Yogyakarta bisa segera penyebaran COVID-19-nya ini bisa segera berhenti dan aktivitas kemasyarakatan, ekonomi ini bisa segera pulih kembali. Secara khusus sosialisasi pagi ini
kami persiapkan secara bertahap nanti untuk menyiapkan Yogyakarta ready for safe tourism. Jadi kita ingin daerah kita menjadi daerah yang siap, ya. Kita kembali lagi Yogyakarta menjadi tujuan utama pariwisata yang ini bisa menarik kembali orang untuk hadir ke Yogyakarta ini. Yogyakarta ready for safe tourism. Haryatmaja, Jogja TV. Iya, penting poinnya adalah bagaimana nanti kita bisa menjadi panutan gitu ya Pak. Kita mulai dengan diri kita sendiri, bagaimana semua elemen di bidang pariwisata ini tidak hanya sekedar kita pingin segera, kemudian kita pingin juga segera dapatkan profit dan seterusnya, tapi bagaimana kita menjadi teladan bagi destinasi wisata yang lain. Dan juga dampaknya ke belakang tentunya ya. Iya, dan ini ternyata peran dari komunitas-komunitas dan ini sangat asosiasi dan seterusnya sangat membantu ya Pak Singgi. Bagaimana bersinergi dengan mereka untuk mengkampanyekan bersama? Jadi begini, pada saat kemudian kita gaining confidence untuk pemulihan destinasi, kita sudah melakukan sinergi kepada asosiasi ya dan kelompok-kelompok komunitas dan sebagainya. Tentu dalam hal ini selain membuat ini SOP atau Pranatan Anyar ini untuk pelesiran Jogja, itu juga punya komitmen yang sama, akan menjadikan Jogja sebagai destinasi yang aman untuk dikunjungi tentunya. Karena ada pergeseran pada saat kemudian pandemi ini ada, kemudian para wisatawan itu mempunyai ekspektasi, saya nggak akan datang ke sebuah destinasi yang kemudian tidak aware terhadap CHSE itu tadi. Jadi tidak lagi kemudian mereka menomorsatukan keindahan alam dan sebagainya, tetapi yang pertama adalah di sana itu bersih nggak, di sana itu sehat nggak, aman nggak, nah itu. Jadi sehingga kita ingin, iya, jadi kita ingin kampanyenya justru ke situ. Oke, baik. Pak Singgi, kita potong dulu sebentar, mohon maaf, kita terima telepon. Selamat sore Pak Joko. Pak Joko, Prambanan. Ini kami tujukan untuk pusat studi pariwisata UGM. Monggo. Dalam pengembangan objek wisata di DIY, ini saya kira karena kita itu kota budaya, kota pendidikan, maka perlu perumusan tentang filosofi-filosofi apa yang ada di DIY ini. Mulai dari pemerintahannya, kemudian ruangnya, lingkungan hidupnya, dan sebagainya. Sehingga kalau filosofi-filosofi ini jelas dan ada, tentunya yang datang itu orang-orang yang ingin mencari wisata yang cerdas. Sehingga tidak semata-mata hanya mendatangkan tanda petik sampah, tapi nanti pulang itu sudah memiliki bayangan tentang bagaimana sebenarnya filosofi yang berkembang di Jogja ini. Sehingga betul-betul nanti bisa untuk studi banding, misalnya dari pemerintah-pemerintah daerah DIY ini kira-kira bagaimana. Sebagai contoh, di DIY ini ada lembaga-lembaga yang beda dengan pemerintah yang lain. Ada Paniradio, ada Paraporo, itu kan bisa dimengerti adanya kepada para wisatawan-wisatawan yang datang ke DIY pada khususnya ini. Mohon tanggapan. Terima kasih. Matur nuwun Pak Joko. Pak Indri silakan mau ditanggapi. Matur nuwun Pak Joko. Ya, penting sekali tadi catatan Pak Joko. Jadi saya kira kekuatan kita itu ada pada budaya. Jadi kalau kita bicara pariwisata, itu pariwisata budaya. Nah, itu artinya apa? Sesuatu yang bukan hanya artefak gitu ya. Ada yang bisa kita sentuh, kita bisa rasakan misalnya. Tapi sesuatu di balik artefak itu, sesuatu di balik sesuatu itu menjadi penting sekali untuk kita. Dalam posisinya sebagai daerah yang kekuatan utamanya adalah wisata budaya. Gitu. Nah, sekarang persoalannya adalah ini jadi dua tantangan itu. Yang pertama adalah menggali sesuatu di balik sesuatu menjadi sebuah paket wisata untuk wisatawan kita yang sekarang sudah bergeser dari mereka yang hanya berkeinginan hedonis gitu ya, hura-hura gitu, bergeser kepada mereka yang berkeinginan untuk melengkapkan kemanusiaan mereka.
Dan wisatawan kita hari ini adalah wisatawan yang berjenis ini. Jadi bukan hanya hura-hura, tapi ingin memahami, memperkaya kehidupannya dengan memahami apa yang dimiliki oleh bangsa atau oleh masyarakat yang lain. Ini satu soal. Jadi mungkin kata-kata kuncinya ya menyusun narasi, kira-kira begitu. Kemudian menghidupkan narasi itu menjadi sebuah pengalaman berwisata lewat penceritaan atau storytelling gitu. Itu kuncinya untuk menggali sesuatu di balik sesuatu. Itu satu track. Kemudian track yang kedua itu dalam hubungannya dengan COVID ini. Nah, bagaimana kemudian kita pada waktu yang sama juga aware soal wisatawan kita yang bukan hanya mencoba mencari sesuatu di balik sesuatu, tapi aware soal dimensi-dimensi CHSE tadi gitu. Nah, ini tantangan terutama kepada teman-teman frontliner ya, teman-teman anggota HPI misalnya ya, teman-teman guide gitu ya, untuk mengasah kompetensinya dalam hal narasi satu soal bisa dikembangkan bersama-sama, tapi yang lebih penting adalah menghidupkan narasi itu. Nah, ini butuh kemampuan aktor kira-kira ya. Jadi butuh kemampuan menghidupkan cerita gitu, dan itulah tantangan-tantangan para frontliner hari ini, sehingga pengalaman berwisata yang dicari oleh wisatawan sejak dari rumah itu akan bisa diperoleh. Jadi saya kira penting untuk dipahami dalam konteks itu, orang berwisata itu kan mengikuti lima tahapan. Jadi antisipasi itu apa yang dilakukan sebelum orang berangkat. Itu saya kira sudah harus mulai diberi treatment di situ. Ekspektasinya apa, kemudian apa yang harus dilakukan dalam tadi hubungannya dengan atraksi utamanya, atau kemudian dalam konteks CHSE ya, itu sudah harus mulai dari sana. Kemudian travel to, perjalanan ke, itu tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga adalah on-site, di destinasi. Kemudian yang berikutnya adalah travel home, itu pulang. Kemudian yang kelima adalah pada saat sampai di rumah itu soal recalling gitu. Keseluruhannya itu harus bisa menjamin tadi narasi, cerita soal keistimewaan Yogyakarta yang adanya pada cultural tourism itu bisa mengantarkan seseorang itu punya pengalaman budaya khas Jogja dan aman dari sisi kesehatan. Jadi itu tantangan-tantangan kita secara kolektif hari ini seperti itu. Dan saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko, hari ini, yang lalu atau di masa depan, saya kira keistimewaan Jogja itu satu soal, tapi kemudian itu tidak akan bermakna kalau kemudian kita gagal mengemasnya dalam kerangka tadi peranatan baru dalam konteks kepariwisataan baru. Ngaten Mbak Unawi. Baik, terima kasih banyak Pak Henry. Saya langsung terpikir kita membutuhkan banyak influencer sekarang baru untuk bagaimana membawa SOP-nya ini dalam bentuk storytelling gitu ya. Jadi ini nanti akan sebuah cerita yang akan saling viralkan gitu ya satu sama lain. Kemudian ya ada yang memfollow juga, membuat hal yang baru juga. Saya pikir itu akan menarik ya. Boleh saya tambahkan? Boleh Pak. Jadi menanggapi Pak Joko juga ada harapan untuk kemudian masuk ke ranah budaya atau kemudian pariwisata itu masuk ke budaya. Sebetulnya dari dulu sampai sekarang pun kita masih mempunyai roadmap untuk menjadi destinasi terkemuka berbasis budaya. Jadi ini yang kemudian masih kita pegang dan itu terus kita gaungkan. Kemudian di tahun 2019 akhir kita sudah punya namanya tagline yaitu cultural experiences. Jadi tadi sebetulnya Pak Haji sudah sangat confirm gitu ya, kalau kemudian yang dicari itu adalah pengalaman budaya. Nah, pengalaman budaya itu apa ya? Kalau di akhir 2019 kemarin kita sudah mau tinggal landas terus ketabrak COVID. Tapi sebetulnya sudah jadi itu. Paket wisata sumbu filosofi. Ini juga bagaimana kemudian cultural experiences ini kita gali. Kalau selama ini di Tugu Palputi hanya foto-fotonan, tapi bagaimana kemudian mendapatkan storytelling, edukasi bahwa ini loh, Tugu ini merupakan bagian dari sumbu filosofi. Dari mulai panggung Kerapyak sampai dengan Tugu. Kita sudah membuat rute itu.
dari jalan kaki, dari awalnya adalah Sangkaning Dumadi, sampai dengan Tugu ke Kraton Paraning Dumadi. Itu menjadi bagian yang kemudian sangat epik sekali gitu ya. Kemudian diceritakan oleh pemandu dan wisatawan diajak jalan kaki menikmati jalan itu. Ini sudah ada. Iya. Tapi terus ketabrak COVID. Iya. Baik, Mas Singgi, nanti kita lanjutkan cerita menarik ini. Betul, ini kita akan bisa kemas ulang lagi ya besok yang menjadi lebih epic lagi karena COVID ya. Kita akan beri sampai sebentar di untuk tingkat praktis, Mbak. Ya, gitu ya, Pak. Ya. Baik, Pak Irdi. Kita tahan dulu, Pak, sebentar untuk kita mengumandangkan azan maghrib untuk daerah Semarang, Yogyakarta dan sekitarnya. Setelah ini kita akan kembali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda. Dan ternyata Pak Joko, terima kasih tadi apa ya namanya kayak jadi percikan gitu ya untuk diskusi yang ya diskusinya ternyata banyak sekali ya. Sampai Pak Kepala Dinas ini langsung punya banyak sekali ide. Pak Singgi mau dilanjutkan? Iya, jadi Pak Joko begini, apa yang kita sudah create namanya paket wisata sumbu filosofi itu sudah kita bakukan ke dalam sebuah buku ya. Kemudian kita sudah mentraining para pemandu wisata, sekaligus kita sudah uji coba untuk
ke pelaksanaan tur itu sendiri. Pada waktu saya kenalkan paket Sumbu Filosofi ini, sebelumnya kan saya test case kepada para pelaku pariwisata, ternyata mereka juga tidak begitu banyak yang tahu. Terus kemudian ini saya jadikan sebagai FGD, kemudian sampai ke penulisan paket wisata, dan respon dari para pelaku pariwisata, wah ini luar biasa Pak Singgi, ini bisa saya jadikan sebagai paket wisata 2 malam 4 hari. Untuk kemudian mengeksplor Sumbu Filosofi ini yang sekarang ini sudah didaftarkan menjadi World Heritage itu. Jadi ini potensinya luar biasa. Jogja itu nggak akan kekurangan cerita, Mbak Marta. Karena kemudian semuanya, baik itu yang artefak maupun yang tangible maupun yang intangible itu masih sangat terpelihara dengan baik. Nah ini yang kemudian DNA pariwisatanya Jogja itu ya budaya itu. Makanya di setiap tempat sebetulnya itu punya narasi-narasi yang kuat. Nah sekarang saya bergerilya untuk itu. Buku-buku sudah banyak, tinggal kemudian kita kemas lagi ke dalam sebuah paket wisata. Kita bicara tentang kalau tadi Sumbu Filosofi, kemudian bicara tentang Mataram Islam umpamanya. Itu bisa sampai ke perjanjian Giyanti di Karanganyar sana, kemudian nanti Geger Spai di Kartosuro ya. Kemudian sampai Kerto, Pleret, Kota Gede. Itu menarik sekali kalau napak tilas itu bisa dilakukan. Ini untungnya Kepala Dinas Pariwisata itu berasal dari Dinas Kebudayaan gitu ya. Jadi menjawab Pak Joko tadi, sebetulnya betul Pak Joko, kita nggak akan kekurangan cerita untuk itu. Dan itu pasti menarik. Pasti menarik. Kalau kemudian kita bicara tentang keraton, berdirinya keraton itu kan tidak ujuk-ujuk berdiri. Hamengkubuwono I itu bagaimana kemudian bisa membuat keraton dengan catur sagotronya ya, dengan Sumbu Filosofi yang sangat universal. Ini yang perlu kemudian ditata kembali, perlu dibuat paket, dan ini ongoing proses Pak Joko. Jadi dengan kemasan baru ya. Dengan kemasan baru ya. Dan kita bisa jual ini luxury. Jadi quality tourismnya di sini. Bukan hanya sekedar itu tadi sampah Pak Joko. Jadi kalau bis-bis besar datang ke Malioboro itu kan. Dan seberapa besar peluangnya Pak untuk? Sangat besar sekali. Kita masih coba kita bisa bandingkan ada sebuah destinasi yang sebetulnya destinasinya itu sangat sederhana. Mannequin piece yang hanya 7 cm yang kemudian di situ orang bisa ngantri, bisa datang ke sebuah negara itu ngantri hanya untuk melihat patung kecil orang pipis gitu ya. Saya bilang ini kekuatannya di mana? Semua orang bisa ke sana pengen lihat itu. Cerita di balik itu, narasi, storytelling itu. Dan Jogja luar biasa punya kekayaan yang luar biasa. Nah ini yang perlu saya juga memprovokasi teman-teman pelaku pariwisata. Ini juga seperti itu. Dan ini kan ujungnya nanti akan menjadi wisatawan cerdas tadi yang disampaikan oleh Pak Indri dan juga Pak. Betul. Dan saya ini kemudian kita merencanakan untuk para pemandu ini juga nanti akan dibekali dengan bekal keistimewaan Yogyakarta. Nah itu lengkap lagi nanti. Kemudian tidak bicara tentang hal yang kemudian diawang-awang, tetapi ini dasarnya sangat kuat. Harus punya sertifikat keistimewaan, pengetahuan keistimewaan. Jadi tidak sembarangan nanti. Akan sangat berbeda ya dengan destinasi wisata yang lain kalau seandainya itu terwujud di Yogyakarta ya. Yakin. Karena kemudian value, filosofi yang disampaikan oleh Pak Joko tadi masuk di dalamnya. Tapi juga termasuk nilai-nilai kemasyarakatan ya Pak. Misalnya ketika di Jogja, nilai kekotorannya masih kelihatan. Sekarang kemudian begini, ketika di wisata, rego ranutro itu kan termasuk juga yang betul. Mas Jone dan Mbak Marta, kalau kita kemudian bicara tentang pariwisata berbasis budaya yang kemudian masuk di desa wisata. Orang itu, wisatawan mancanegara itu rela membeli paket wisata mahal hanya untuk kemudian bisa bersama-sama dengan penduduk setempat. Untuk kemudian sawah, gitu. Kuning sawah, kemudian selamatan, rondo. Itu dalam rangka mereka ingin mendapatkan experience culture di satu tempat itu sendiri. Padahal itu sesuatu yang sederhana toh. Jadi pariwisata itu sebenarnya destinasi wisata itu dimanapun bisa kita ciptakan, asal kemudian kita bisa bicara tentang narasi, storytelling itu.
kuncinya itu. Itu dia. Ini kita dalam talk show aja dapat peluang loh ya. Ini ada peluang nanti Anda para storyteller yang mahir menulis di copywriting, yang mahir membuat narasi dengan foto dan seterusnya. Mungkin para produser film ya. Ini ide-ide yang bagus ini. Tapi jangan salah loh Mas, nggak cuma film loh. Kemarin ada chef terkenal juga sampai di Indonesia itu jadi storytelling juga tentang Indonesia. Nah jadi banyak profesi yang kita bisa hadirkan untuk bisa menceritakan ulang, menceritakan kembali tentang bagaimana Yogyakarta ini penuh dengan hal yang menarik, value-nya itu yang penting. Nggak cuma sekedar foto dan di Instagram. Yang hura-hura itu tadi. Ya, Pak Hendri singkat mungkin bisa menambahkan. Aduh, kita terima dulu telepon. Mohon maaf. Sebentar Pak Hendri, kita terima telepon dulu. Halo. Iya, halo selamat sore dengan Bapak siapa Pak? Di mana Pak? Pak Joko lagi. Pak Joko lagi. Silakan Pak. Mohon maaf agak singkat Pak. Singkat Pak aja. Mengapa diberi nama Ngayogyakarta? Itu dari kata Ayodhya. Ayodhya. Nah, kemudian dari situ, itu Satrio Ayodhya itu punya tanah pusaka. Itu Kiai Gowijoyo. Itu menurut saya wujudnya itu adalah filosofi jalur imajiner. Jadi tanah itu dari selatan, pantai selatan ke utara Merapi. Kemudian busurnya itu dari Candi Borobudur ke Prambanan. Talinya itu Kali Opak, Kali Progo. Monggo nanti diperhatikan itu dalam internet. Kemudian nilai tanah itu artinya membentuk mana atau artinya orang Jogja yang Guwo Wijoyo. Guwo itu kedalaman, Wijoyo itu kemuliaan. Jadi Guwo Wijoyo itu maknanya membentuk hatinya orang Jogja yang luhur, jujur, dan sebagainya. Sehingga filosofi itu perlu diangkat, sehingga keistimewaan Jogja itu betul-betul dari alam adanya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Joko sudah melengkapi, menambahkan ya. Pak Hendri, singkat saja ini di closing acara kita sore hari ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita sebagai wisatawan dan yang akan menerima para wisatawan ini? Monggo Pak. Ya, saya kira yang pertama tidak ada pilihan lain selain mengikuti peranatan baru. Apakah dalam posisi kita sebagai penyedia produk jasa pariwisata yang sudah ada ketentuan-ketentuannya, saya kira sudah dibuat dengan detail, dan juga sebagai wisatawan, sebagai orang yang berkunjung ke satu tempat, tidak ada opsi lain. Kemudian yang kedua, tadi poin Pak Joko saya kira penting sekali nih. Pak Joko punya referensi banyak ini soal bahan mentah kira-kira, narasinya kira-kira. Masih harus dihidupkan dan itu butuh pendekatan studi yang saya kira intensif, menggali dimensi filosofis, dimensi sosiologis, dimensi arkeologis, antropologis, semuanya kemudian kita kumpulkan menjadi pool informasi yang naratif sifatnya, kemudian tugas dari teman-teman frontliner yang bertemu langsung dengan wisatawan itu menghidupkan narasi itu lewat sejumlah kompetensi yang saya kira salah satunya sekarang sudah diatur oleh Pak Singge dan Pak Darto itu lewat perda tentang misalnya kepemanduan pariwisata, itu salah satu yang bisa kita pakai. Jadi saya kira sebagai penutup, double track kepariwisataan baru, wisatawan dan wisatawan itu tidak ada opsi lain, saya kira kuncinya di situ. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hendri. Kalau gitu Pak Kepala Dinas, bagaimana nanti para penyedia destinasi wisata ini juga mempersiapkan diri, termasuk ketika mereka harus menambahkan lagi hal-hal baru, menginvestasikan lagi untuk menambahkan untuk protokol kesehatan. Apa sarannya Pak? Ya, saya kira ini perlu kerjasama yang baik antara penyelenggara atau manajemen di destinasi pariwisata atau di usaha jasa pariwisata. Tentu ini menjadi komitmen kita bersama. Kalau kita ingin, istilah Pak Aji tadi, double track tadi, antara ekonomi dan kesehatan itu jalan, maka harus sama-sama saling memegang komitmen bahwa kita tidak boleh kemudian memberikan kelonggaran terhadap peranatan ini sampai
saatnya memang COVID ini selesai. Jadi antara wisatawan dan penyelenggara destinasi saya kira ini punya komitmen yang sama untuk mengamankan apa yang sudah kita sepakati bersama. Insya Allah kita akan bisa. Komitmen bersama double track-nya tadi ya. Pak Darto, monggo Pak berikan saran untuk dua pihak ini Pak. Ya, menurut saya kepada semua pihak Pak. Sehingga sekarang ini kita memang harus cerdas mempelajari, membaca sesuatu secara cerdik mengikuti, melaksanakan hidup secara tertib. Yang ketiga, bagaimanapun kita hidup harus selalu berkarya. Tidak bisa kita hanya menunggu dan menunggu. Setuju. Sebenarnya 3 hal itu yang mesti kita lakukan menjadi sebuah runtutan. Sehingga sekali lagi kalau saya selaku Dewan hanya mengajak kepada semua pihak, memang kita harus mengendalikan diri untuk hidup yang lebih baik, hidup yang tertib. Karena memang bahasa kami kalau dengan teman-teman budayawan itu sederhana. Kita harus kuat nompo coba, memang ini harus cobaan. Kalau kita tidak mau dari kesadaran nol kita hanya bahasanya awur-awuran, ya kita akan kena cobaan seumur hidup. Sehingga menurut saya itu, sehingga sekali lagi di pariwisata ini menurut saya harus kita lakukan. Karena kemarin DIY salah satu program prioritasnya adalah bidang pariwisata. Bagaimana kita dorong itu, kemudian kita putus dia sampai yang terakhir ketika kita pengembangan kawasan Jogja Borobudur nyambung Purworejo, kita juga sebenarnya sudah mau landing ya Pak, gitu. Tapi gara-gara ini memang kita memperbaiki diri semuanya lah, sehingga harapan saya jangan sampai justru kita bersikap yang mengundur-undur masa COVID ini. Menurut saya mari kita sepakat COVID ini segera kita selesaikan, tetapi kita harus bisa menyelesaikan semua dengan berdisiplin diri. Baik, terima kasih banyak Pak Darto. Yang paling penting adalah kata peranatan anyar ya Pak. Artinya apa? Bahwa kita tidak berharap untuk kembali ke peranatan sebelumnya. Ya, kita akan tetap punya peranatan anyar ini ke depan, tapi bagaimana kemudian ini menjadi habit yang tidak menyulitkan kita, tapi akan membuat kita menjadi kembali terbiasa untuk menghadapi situasi yang baru ini. Itu kan jadi. Tadi dilanjutkan double track tadi. Track yang pertama itu bagaimana menjadi wisata yang mencerdaskan dan jaga menjadi wisatawan yang cerdas. Semoga dari Jogja nanti kita akan mendapatkan itu ya. Karena Pak Singgi juga sangat cerdas untuk membuat value ya. Karena digabungkan tadi budaya dan pariwisata. Tapi inilah yang kemudian nanti akan, karena value kita mungkin tidak perlu harus berpikir sebanyak mungkin quantity, tapi kualitas itu akan membantu kita. Semoga segera bisa pulih dan tidak hanya gimana Pak? Sebenarnya yang mestinya marah itu Pak Singgi loh. Karena Pak Singgi ini kalau tidak ada COVID sudah lari. Semua programnya langsung. Jadi menahan sabar, gitu ya Pak ya. Itulah kuncinya, jadi kesabaran ya. Akhirnya berbuah, semoga nanti kesabaran kita ini juga berbuah. Nggak hanya sabar, tapi kita betul-betul memenuhi. Tapi yang jelas tadi kata beliau kan peluangnya besar kok nantinya. Itu. Karena 2021 berharap ini sudah menjadi booming lagi pariwisata, tapi sekaligus sudah dengan peranatan anyar. Kita sudah teredukasi menjadi wisatawan cerdas semuanya ya. Terima kasih Anda sudah memberikan aspirasi Anda dan sore hari ini semoga tidak hanya sebagai pengetahuan tapi betul-betul mengingatkan kita untuk melakukan. Betul ya. Kita akan ketemu lagi untuk edisi berikutnya. Semoga setiap topik ini akan selalu menambah wawasan Anda di Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Pak Darto, terima kasih banyak. Mas Kepala Dinas. Mas Singgi. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Pak Hendri, terima kasih banyak di tengah kesibukannya. Mangga. Iya, yang penting lagi Anda masyarakat Jogja siap untuk menjadi wisatawan cerdas dan juga tetap sehat. Saya Marta Sasongko. Saya Joni Salawudria. Salam Indonesia. Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna.